Indonesia menyimpan puluhan sudut misterius yang menantang nalar, mulai dari hutan keramat yang diselimuti mitos gaib, situs prasejarah yang mengubah catatan sejarah dunia, hingga anomali alam dan genetika unik yang tak ditemukan di belahan bumi lain. Berikut 25 tempat paling misterius di Indonesia. Berdiri kokoh di ujung timur Pulau Jawa, Taman Nasional Alas Purwo tidak hanya dikenal karena kekayaan alamnya, tetapi juga reputasinya sebagai hutan paling angker dan pusat kerajaan gaib terbesar di Nusantara. Hutan purba ini diselimuti atmosfer mistis yang kental, di mana ratusan gua di dalamnya sering dijadikan tempat bertapa demi mencari wangsit, ilmu hitam, hingga pesugihan. Masyarakat setempat percaya bahwa siapapun yang memasuki hutan ini dengan niat buruk atau melanggar pantangan tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia nyata. Membelah hutan jati yang lebat di jalur Pantura, Alas Roban telah lama menjadi momok menakutkan bagi para pengendara yang melintas, terutama saat malam tiba. Jalur yang berkelok tajam dan minim penerangan ini kerap memicu kecelakaan fatal yang sering dikaitkan dengan gangguan makhluk halus penunggu hutan. Aura mistis tempat ini semakin pekat karena sejarah kelamnya di masa lalu yang sering dijadikan tempat pembuangan mayat korban penembakan misterius atau Petrus, meninggalkan kisah-kisah horor tentang penampakan pocong, kuntilanak, hingga bus hantu. Berbeda dengan gunung pada umumnya yang dicari karena keindahan puncaknya, Gunung Kawi sangat terkenal sebagai destinasi spiritual yang kental dengan aroma pesugihan dan ritual mistis penarik kekayaan. Peziarah dari berbagai daerah berbondong-bondong datang ke kawasan petilasan dan makam suci di tempat ini, terutama pada hari-hari pasaran Jawa tertentu, untuk melakukan ritual pengasihan atau mencari berkah. Misteri pohon Dewan Daru yang dianggap keramat menjadi magnet utama, di mana kejatuhan daun atau buahnya dipercaya secara turun-temurun sebagai simbol datangnya rezeki nomplok bagi yang mendapatkannya. Terletak di perairan Laut Jawa yang mempertemukan arus kencang dari berbagai penjuru, segitiga Masa Lembo dijuluki sebagai segitiga Bermuda versi Indonesia karena reputasinya yang mematikan bagi dunia transportasi. Kawasan perairan ini menjadi saksi bisu rangkaian tragedi memilukan, mulai dari tenggelamnya KMP Tampomas II hingga hilangnya pesawat Adam Air Flight 574 tanpa jejak yang jelas. Secara ilmiah, daerah ini memiliki anomali magnetik dan kantong udara yang berbahaya. Namun kisah-kisah lokal tetap meyakini adanya gerbang kerajaan gaib laut yang kerap meminta tumbal. Berada di bawah kaki Gunung Gamalama, Danau Tolire memikat sekaligus menggigitkan lewat bentuknya yang menyerupai cawan raksasa dengan air berwarna hijau pekat yang dikelilingi tebing vertikal. Menurut legenda masyarakat Ternate, danau ini terbentuk akibat kutukan Tuhan atas dosa kutukan hubungan sedarah antara seorang ayah dan anak gadisnya hingga menenggelamkan kampung mereka. Misteri terbesar yang belum terpecahkan hingga kini adalah keberadaan buaya putih siluman raksasa di dasarnya, serta fenomena aneh di mana tidak ada satu orang pun yang mampu melempar batu hingga menyentuh permukaan air danau, seolah ada kekuatan gaib yang menolaknya. Terletak terisolasi di Samudra Hindia bagian selatan Jember, Pulau Nusa Barong adalah pulau tak berpenghuni yang menyimpan pesona alam eksotis sekaligus aura mistis yang sangat kuat. Dahulu, pulau ini sempat berpenghuni, namun menjadi kosong setelah diserang oleh pasukan Belanda pada masa kolonial, menyisakan cerita tentang jiwa-jiwa yang bergentayangan. Keheningan pulau ini menjadikannya lokasi favorit bagi para pemburu ilmu kesaktian untuk bertapa,
di mana mitos lokal menyebutkan pulau ini dijaga oleh ular raksasa dan harimau siluman yang siap mengusir siapa saja yang datang merusak alamnya. Dikenal luas sebagai pulau penjara berkeamanan tinggi bagi narapidana kelas berat, Nusa Kambangan menyimpan atmosfer mencekam yang tidak hanya berasal dari jeruji besinya, tetapi juga dari dunia spiritual. Pulau yang dikelilingi hutan lebat dan ombak ganas laut selatan ini menyimpan banyak lokasi eksekusi mati yang legendaris, menciptakan kisah-kisah mistis tentang suara-suara tangisan tanpa wujud dan penampakan mengerikan di malam hari. Di balik fungsi modernnya, Nusa Kambangan sejak zaman kerajaan kuno sudah dianggap sebagai pulau keramat, tempat tumbuhnya bunga wijaya kusuma yang mistis dan sarang bagi makhluk-makhluk gaib. Situs Megalitikum Gunung Padang merupakan teka-teki arkeologi terbesar di Asia Tenggara yang terus memicu perdebatan sengit di kalangan ilmuwan dunia, berupa punden berundak yang tersusun dari ribuan balok batu kolumnar purba. Situs ini diduga kuat bukan sekedar bukit alami, melainkan struktur piramida buatan manusia yang tertimbun tanah selama ribuan tahun. Jika penanggalan karbon yang menyebutkan usianya mencapai belasan ribu tahun sebelum Masehi terbukti benar, maka Gunung Padang akan mengubah total catatan sejarah peradaban modern dunia dengan mengalahkan usia piramida Giza di Mesir. Tersembunyi di dalam kawasan Taman Nasional Lorilindu, Lembah Bada menyimpan misteri prasejarah lewat puluhan patung megalitikum berukuran raksasa yang tersebar di hamparan padang rumput hijau. Patung-patung batu yang dipahat dengan anatomi wajah minimalis, bermata bulat besar, beralis tebal dan tanpa mulut, menampilkan ekspresi statis yang seolah menatap kosong ke arah langit. Hingga detik ini, para arkeolog belum berhasil mengungkap siapa ras manusia yang memahatnya, kapan persisnya patung-patung seberat belasan ton ini dibuat, serta apa fungsi utama dari monumen-monumen batu yang menyerupai patung Pulau Paskah ini. Gua Batu Kapur raksasa di Flores ini menjadi pusat perhatian dunia internasional setelah ditemukannya fosil spesies manusia purba baru yang dinamakan Homo floresiensis. Dijuluki sebagai The Hobbit karena tinggi tubuhnya yang hanya sekitar 1 meter dengan kapasitas otak yang sangat kecil. Penemuan ini meruntuhkan teori linier evolusi manusia yang diyakini sebelumnya. Misteri bagaimana manusia kerdil ini bisa bertahan hidup di pulau terisolasi bersama gajah purba kerdil atau stegodon dan komodo raksasa, lalu punah secara tiba-tiba, tetap menjadi subjek penelitian intensif yang mendalam hingga kini. Situs Leang-Leang menawarkan perjalanan waktu ke masa puluhan ribu tahun lalu melalui dinding-dinding Gua Batu Kapur yang menyimpan karya seni tertua umat manusia. Di tempat ini terdapat stensil cap-cap tangan berwarna merah marun serta lukisan babi rusa yang berhasil memecahkan rekor sebagai salah satu seni cadas atau rock art tertua di dunia, mengalahkan lukisan gua terkenal yang ada di Eropa. Misteri di balik situs ini terletak pada makna spiritual dari cap tangan tersebut. Apakah sebagai simbol kepemilikan, bagian dari ritual perburuan, atau penolak bala yang dibuat oleh manusia purba yang mendiami kawasan Kars Maros Pangkep tersebut? Menempel pada tebing-tebing batu karang terjal yang langsung menghadap ke Laut Merah di distrik Kokas, lukisan tebing Tapurarang menyajikan galeri seni prasejarah yang sangat memukau sekaligus misterius. Menggunakan pewarna alami berwarna merah darah yang terbukti tidak pudar diterpa cuaca ekstrim selama berabad-abad. Lukisan ini menampilkan objek cap tangan, wajah manusia, hewan, hingga simbol-simbol abstrak yang unik. Keberadaan lukisan di tempat yang sangat tinggi dan sulit dijangkau ini memicu teka-teki mengenai cara manusia purba melukisnya, serta keyakinan lokal bahwa coretan dinding tersebut merupakan karya langsung dari para leluhur yang sakral.
Berdiri di lereng barat Gunung Lawu, Candi Sukuh menampilkan arsitektur yang sangat menyimpang dan tidak lazim jika dibandingkan dengan candi-candi Hindu-Buddha lainnya di Indonesia. Bentuk fisiknya yang berupa trapesium berundak lebih mirip dengan kuil suku Maya di Meksiko ketimbang gaya arsitektur Jawa Tengah pada umumnya. Lengkap dengan relief-relief vulgar yang menonjolkan simbol seksualitas manusia sebagai lambang kesuburan dan perwujudan ruatan. Didirikan menjelang runtuhnya kerajaan Majapahit, candi ini diselimuti misteri mengenai pergeseran budaya spiritual masyarakat kala itu yang kembali memeluk keyakinan kuno pemujaan roh leluhur. Gua Kontilola yang terletak di kawasan Lembah Baliem menyimpan sebuah misteri visual yang sangat mencengangkan dan mengundang berbagai teori konspirasi di kalangan wisatawan. Di dalam ruang gua yang sangat luas dan tinggi, terdapat lukisan-lukisan dinding kuno misterius yang menggambarkan sosok makhluk dengan kepala bulat besar, tanpa rambut, mata hitam lebar, dan struktur tubuh yang tidak proporsional menyerupai deskripsi populer tentang makhluk luar angkasa atau alien. Meskipun para ahli memperkirakan lukisan ini adalah simbol tokoh adat atau roh leluhur suku Dani, keunikan bentuk visualnya tetap memicu spekulasi liar tentang kontak masa lalu dengan peradaban luar bumi. Terpahat indah di puncak Gunung Kelimutu, pesona tiga danau kawah ini terletak pada kemampuannya untuk mengubah warna airnya secara dramatis, dari biru, hijau, merah, hingga hitam tanpa bisa diprediksi jadwal pastinya. Secara ilmiah, anomali perubahan warna ini dipicu oleh aktivitas gas vulkanik, kandungan mineral, dan reaksi kimia di dasar kawah. Namun bagi suku Liu setempat, fenomena ini murni bersifat spiritual. Mereka percaya bahwa masing-masing danau adalah tempat bersemayamnya jiwa-jiwa orang mati atau tiwu, dan perubahan warna yang terjadi merupakan pertanda adanya pergolakan emosi atau peristiwa besar yang akan melanda negeri mereka. Terletak jauh di daratan kedalaman yang terpisah ratusan kilometer dari pantai, Beledukuwu menyajikan fenomena geologi unik berupa letupan-letupan lumpur cair berkala yang melepaskan gas metana dan uap air berbau belerang. Secara sains, fenomena mood vulkano ini terjadi akibat pelepasan tekanan gas bumi dari dalam lapisan kulit bumi. Uniknya, lumpur di tempat ini mengandung kadar garam yang tinggi. Dalam mitologi Jawa yang melekat kuat, letupan tak henti ini dipercaya sebagai lubang saluran bawah tanah yang menghubungkan daratan Jawa Tengah dengan Laut Selatan, yang tercipta dari rute kepulangan Jaka Linglung setelah berhasil mengalahkan siluman buaya putih. Terbentuk dari letusan gunung api purba jutaan tahun lalu di Laut Utara Sumbawa, Pulau Satonda menyimpan keajaiban alam berupa danau air asin raksasa yang terperangkap tepat di tengah pulau. Misteri danau ini terletak pada kadar keasinannya yang berkali-kali lipat lebih pekat daripada air laut biasa, serta ekosistemnya yang sangat langka karena didominasi oleh struktur alga purba atau stromatolith, mirip kondisi bumi miliaran tahun lalu. Para ilmuwan menduga air danau ini menjadi asin akibat gelombang tsunami dahsyat dari letusan Gunung Tambora tahun 1815 yang meluap masuk dan terjebak ke dalam kaldera tanpa jalan keluar. Berada di kawasan lintasan Belang Bintang, Aceh, Bukit Radar menjadi terkenal karena memiliki fenomena anomali gravitasi dan medan magnet bumi yang sangat kuat dan membingungkan. Di titik-titik tertentu di jalanan menanjak kawasan ini, kendaraan bermotor yang dimatikan mesinnya secara mengejutkan dapat bergerak maju menanjak dengan sendirinya, seolah-olah ditarik oleh kekuatan magnet raksasa yang tak kasat mata. Fenomena alam yang sering disebut sebagai medan magnetik bumi ini menarik perhatian banyak peneliti dan wisatawan yang penasaran ingin membuktikan langsung keanehan fisika yang terjadi di bukit tersebut. Di balik keasrian sebuah kampung kecil di Garut bernama Ciburuy, terdapat sebuah fenomena genetika langka, di mana beberapa keluarga memiliki keturunan anak-anak penyandang albino secara turun-temurun.
Anak-anak yang lahir di kampung ini memiliki karakteristik fisik kulit yang putih bersih, rambut pirang keputihan, dan mata sensitif cahaya layaknya ras Kaukasia atau bule, meski kedua orang tua kandung mereka adalah suku Sunda asli. Mitos lokal yang berkembang di masyarakat mengaitkan fenomena ini dengan kutukan atau larangan adat masa lalu, sementara ilmu kedokteran menjelaskannya sebagai hasil dari pernikahan sedara atau gen resesif yang terkonsentrasi di lingkungan yang terisolasi. Tersembunyi di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan Jakarta, Kelurahan Malaka Jaya mendapatkan julukan unik sebagai kampung kembar karena fenomena demografi yang luar biasa. Selama bertahun-tahun di wilayah pemukiman yang padat ini, secara konsisten lahir belasan hingga puluhan pasang anak kembar, baik kembar identik maupun kembar fraternal, dari berbagai latar belakang keluarga yang berbeda. Hingga saat ini, fenomena konsentrasi kelahiran kembar yang sangat tinggi di satu area sempit ini masih menjadi misteri ilmiah yang belum terjawab secara pasti. Apakah karena faktor lingkungan, pola makan, atau sekedar kebetulan genetika yang unik? Terisolasi di tengah lautan Buton, beberapa warga di Pulau Siompu memiliki karakteristik fisik yang sangat tidak biasa bagi orang Indonesia asli, yaitu memiliki kornea mata berwarna biru menyala layaknya orang Eropa Timur. Fenomena mata biru yang memikat ini diwariskan secara genetik di antara beberapa keluarga di pulau tersebut, menciptakan kontras yang eksotis dengan warna kulit mereka yang sawo matang. Sejarah lokal mencatat bahwa ciri fisik unik ini merupakan warisan genetik dari kisah asmara masa lalu, hasil pernikahan silang antara gadis-gadis bangsawan setempat dengan para pelaut Portugis yang singgah di pulau tersebut pada abad ke-16. Desa Bengkala di utara Bali menyajikan keunikan sosial budaya yang luar biasa, di mana persentase penduduk yang terlahir tunarungu atau tuli bisu jauh lebih tinggi daripada rata-rata dunia akibat mutasi genetik homozigot atau gen kolbatan. Alih-alih mengucilkan mereka yang mengalami keterbatasan, seluruh warga desa yang normal justru beradaptasi dengan menciptakan sistem komunikasi unik yang dinamakan kata kolo, bahasa isyarat khas Bengkala. Di desa yang penuh toleransi ini, warga tunarungu hidup berdampingan secara setara, mematahkan stigma negatif dan melestarikan bahasa isyarat lokal yang telah diakui oleh dunia internasional. Desa Karangpatihan di Ponorogo sempat lama dikenal dengan julukan yang memilukan, yaitu Kampung Idiot, karena ratusan warganya menderita keterbelakangan mental atau tunagrahita dan gangguan pertumbuhan fisik yang parah secara bersamaan. Misteri medis yang sempat memicu berbagai mitos mistis kutukan desa ini akhirnya terpecahkan secara ilmiah, di mana kondisi memprihatinkan tersebut disebabkan oleh kemiskinan ekstrim masa lalu yang memicu malnutrisi akut dan kekurangan yodium berat pada ibu hamil secara massal. Kini, berkat berbagai program pemberdayaan sosial ekonomi yang masif, warga desa ini mulai bangkit mandiri melalui berbagai kerajinan tangan dan peternakan demi menghapus label kelam masa lalu mereka. Di sebuah dusun nelayan terpencil di pesisir Bone bernama Ulu Tawe, terdapat fenomena medis langka di mana beberapa warganya mengalami kelainan fisik genetika yang diturunkan sejak lahir pada bagian tangan dan kaki mereka. Jari-jari tangan dan kaki mereka tumbuh menyatu di bagian tengah, sehingga membentuk celah melebar yang sangat menyerupai bentuk capit kepiting. Sebuah kondisi medis yang dikenal dunia kedokteran sebagai ektrodaktili. Meski memiliki keterbatasan fisik pada organ gerak, warga manusia kepiting di dusun ini tetap mampu menjalani aktivitas harian dengan normal, melaut menjadi nelayan, dan hidup membaur tanpa mendapatkan diskriminasi sosial. Kawasan dataran tinggi Dieng menyimpan fenomena budaya spiritual yang unik lewat keberadaan anak-anak berambut gimbal alami yang tumbuh secara misterius tanpa faktor keturunan. Rambut gimbal ini biasanya tumbuh didahului oleh gejala panas demam tinggi yang mendadak pada sang anak, dan rambut yang menggumpal tersebut sama sekali tidak bisa disisir atau dipotong secara sembarangan.
karena dipercaya akan mendatangkan penyakit atau kesialan. Misteri ini dikunci oleh sebuah tradisi sakral, di mana rambut gimbal tersebut hanya boleh dipotong melalui upacara ritual khusus atau ruatan setelah seluruh permintaan unik sang anak dipenuhi secara sukarela oleh orang tuanya.